Sebanyak 26 artis dan publik figur dilaporkan atas dugaan pendistribusian konten perjudian melalui media elektronik. Laporan tersebut dibuat para advokat yang tergabung dalam Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia, ALMI, di Direktorat Siber Barreskrim Mabes Polri pada Senin kemarin. Pihak perwakilan ALMI menyampaikan bahwa para terlapor diketahui secara sadar membuat konten video bermuatan judi yang diupload di sosial media dengan rentang waktu kisaran dari tahun 2017 hingga tahun 2023 dengan maksud mendapatkan keuntungan pribadi. ALMI berharap penyidik Barreskrim Polri segera memanggil para terlapor. Untuk membahas perihal pelaporan terhadap 26 artis yang diduga mempromosikan judi online ini, pemirsa, kami ajak Anda berbincang bersama dengan Muhammad Zainul Arifin, selaku Ketua Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia atau ALMI. Selamat pagi. Ya, pagi Mbak. Ya. Apa kabar? Sehat ya? Baik, sehat. Pak, jadi dasar pelaporan ini apa saja kemudian bukti-bukti yang sudah diberikan kepada pihak kepolisian? Ya, barang tentu kemarin kita sudah sampaikan ke kawan-kawan penyidik cyber ya, Barreskrim Mabes Polri, yaitu bukti elektronik ya. Salah satunya adalah bukti video, kemudian bukti gambar-gambar, dan juga bukti konten yang terkait dengan dugaan judi online. Sudah kita sampaikan ke teman-teman penyidik untuk ditelusuri supaya peristiwa pidananya dapat terang benderang gitu ya. Ya. Ada berapa Pak nama yang kemudian masuk dalam pelaporan dari ALMI kepada pihak kepolisian? Terkait dengan nama-nama public figure tersebut, ada 26 orang, ada 16 orang perempuan, kemudian ada 10 orang laki-laki yang barang tentu memiliki latar belakang dan profesi yang berbeda. Ada sebagai presenter, kemudian juga ada sebagai bintang film, model, kemudian juga ada penyanyi dangdut, vokalis band, dan juga terakhir ada terkait dengan telegram. Nah, beberapa public figure sudah terkonfirmasi melalui video, mereka diduga kuat menyampaikan konten-konten video yang bermuatan judi online. Maka dari itu barang tentu kami sebagai ALMI, Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia, memiliki kepentingan hukum untuk melakukan upaya pelaporan supaya tidak terjadi lagi perbuatan terulang karena judi online sangat marak yang ada di Indonesia gitu ya. Oke, temuan atau bukti-bukti yang dikumpulkan oleh ALMI ini sendiri ada dari tahun berapa Pak? Ya, kalau dilihat dari peristiwa pidananya rentang tahun 2017 hingga tahun 2023, yang mana public figure ini menyampaikan atau membuat suatu konten dengan durasi tidak lebih dari 1 menit. Kemudian mereka juga menerima jasa, imbalan jasa minimal 10 juta hingga 100 juta rupiah. Kemudian mereka dengan modus game online. Maka dari itu ada beberapa definisi ataupun perbedaan pendapat antara judi online dan game online. Tapi sepengetahuan kami dan beberapa kalau kita lihat dari literasi dan juga pasal 303 KUHP itu menyatakan bahwa kalau judi online itu serat dengan iming-iming sebuah keuntungan dan hadiah. Sementara game online itu tidak demikian. Maka dari itu kami memahami apa yang dilakukan oleh 26 public figure ini adalah merupakan konten bermuatan judi online sehingga mereka bisa dikenakan terkait dengan pasal 27 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Begitu Mbak. Pak, artinya dasar pelaporan ini kan adanya keresahan begitu ya. Adakah pula kemudian laporan mungkin dari korban yang mencoba melaporkan ke ALMI mengenai dia menjadi korban atau mengalami dampak dari judi online begitu? Ya, barang tentu memang ini merupakan berangkat dari keresahan masyarakat dan ini penyakit masyarakat yang sudah puluhan tahun mungkin ya kejadian yang ada di Indonesia ini. Nah, barang tentu setelah kita beberapa kali membuka offline ataupun online terkait dengan pengaduan para korban, ternyata ada 200 orang para korban yang telah menyampaikan secara online terkait dengan mereka alami. Hanya memang korban masih takut untuk muncul ke permukaan atau menyampaikan pengaduan mereka ke Barreskrim karena mereka masih berpikir apakah ini judi online, apakah ini game online. Ketika suatu objek perkara dinyatakan judi online, maka mereka bisa dikenakan. Tapi ketika itu dinyatakan game online, maka mereka berhak untuk menuntut ganti rugi dengan dituntut dengan pasal TPPU. Maka dari itu penting kawan-kawan Barreskrim untuk melakukan pemanggilan terhadap keterangan ahli untuk menentukan objek peristiwa pidana ini seperti apa.
Jadi belum tentu korban-korban ini mereka masih khawatir untuk muncul ke permukaan dan kerugian mereka ada yang minimal Rp200.000 dan bahkan yang kita temukan yang melapor ke kita ada Rp10 juta begitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Zainul Arifin, Ketua ALMI sudah bergabung bersama kami di Kabar Utama pagi hari ini. Sehat selalu Pak. Assalamualaikum.